Nah kalau misalnya mengucapkannya sampai Ramadana saja, nggak ada lanjutannya, memang cocok dan pas yakni menggunakan fathah. Nah yang menjadi pertanyaan dan mereka bertanya-tanya di dalam Al-Quran kok ada bunyinya syahru Ramadhanal ladzi. Bandre bacanya di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 syahru Ramadhana atau syahru Ramadhani? Ramadhana kan? Yeah. Oh, kenapa misalnya di Al-Quran kok jadi misalnya Ramadhana di sini harus Ramadhani misalnya? Karena memang beda. Ya, baik. Beda permasalahannya. Baik, Pak Haji, kan selama ini udah masyarakat umum itu ya. Udah lama bahkan puluhan tahun, bukan puluhan tahun ya. Seingat saya udah 60-an tahun itu. Ya, selalu dilafazkan dengan Ramadhana. Itu kalau sudah terlanjur itu hukumnya seperti apa, Pak Haji? Apakah dikatakan salah kemudian niatnya nggak sampai atau bagaimana, perlu jelaskan pada pemirsa baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara kajian Umat Bertanya Ulama Menjawab. Insya Allah hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang Ramadhana atau Ramadhani dalam niat puasa di bulan Ramadan. Kebetulan pertanyaan ini dari murabi kita sudah diterbitkan di buku Umat Bertanya Ulama Menjawab, itu di seri B ya. Karena ini pertanyaannya penting dari masyarakat dan itu ditanyakan, niat puasa di bulan Ramadan itu yang benar yang mana. Insya Allah hari ini akan dijelaskan oleh murabi kita sesuai dengan rujukan kitab atau buku Umat Bertanya Ulama Menjawab di seri B, insya Allah. Assalamualaikum Pak Gi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yandri. Ya, Pak Gi. Ini rada susah nih megang bukunya karena masih baru. Iya. Yang baru. Ya, subhanallah ya. Pak Gi, hari ini kita akan membahas pada kitab atau buku ya, ini karangan dari Pak Gi sendiri, itu di halaman 130 Pak Gi. Ya. Itu tentang niat puasa. Itu Ramadhana atau Ramadhani. Karena yang saya tahu Pak Gi, udah 60 tahun nih, kayak niatnya gitu-gitu aja ya. Nah ini yang benar yang mana? Ini harus dibenerin. Ini banyak pro kontra di masyarakat dan ingin tahu, walaupun saya sudah mencoba membuat satu broadcast, mungkin lebih paham lagi kalau Pak Gi langsung menyampaikan melalui video atau dengan channel ini, insya Allah. Baik. Sebelumnya Pak Gi silakan menyapa pada pemirsa dulu Pak Gi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pak Andre yang saya hormati, pemirsa yang budiman, yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah, disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan di masa pandemi ini kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah khususnya COVID-19 ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan putra-putrinya yang sedang belajar, khususnya yang sedang belajar di pondok pesantren kita Pak Andre, yakni pondok pesantren modern Darus Shalihin, ya, mudah-mudahan pada sukses dan dijaga daripada penyakit-penyakit atau musibah-musibah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan membahas suatu masalah yang penting, masalah agama yang penting. Apalagi ini saya kira temanya sangat istilah mengena ya, karena ya masalah lafaz niat puasa ini kan kita sedang dalam keadaan puasa Ramadan atau katakanlah masih di bulan Ramadan ya, sehingga tentunya kita hampir beberapa malam, hampir separuh ya bulan lagi kita niat terus setiap malam. Nah tentunya ketika berniat lafaz
yang kita ucapkan itu tentunya harus yang pas, Amin. tidak menyalahi tata bahasa Arab ya. Iya. Ya, karena niat yang kita ucapkan itu kan diawali dari ya bahasa Arab. Ya tentunya ketika kita niat menggunakan ya pakai bahasa Arab tadi, ya tentu harus yang pas dengan tata bahasanya. Iya. Karena ada pepatah Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah yang menyatakan bahwa al-kalam bila nahwin kal marok bila milhin. Sekali lagi, pepatah dalam bahasa Arab ini bukan Quran, bukan hadis ya, tapi ini namanya peribahasa, tapi dari bahasa Arab gitu, yakni al-kalam bila nahwin kal maroki bila milhin. Artinya kalau bicara menggunakan bahasa Arab tanpa menggunakan ilmu nahwu atau tanpa menggunakan tata bahasanya, kal maroki bila milhin, taubahnya seperti sayur tanpa garam. Ya, kal marok itu seperti sayur bila milhin tanpa garam. Tentu walaupun bagaimana ya katakanlah mahalnya daging misalnya yang di sayur tadi, kalau misalnya sama sekali tidak dikasih garam, tentu ya nggak enak ya. Demikian juga kalau orang berucap bahasa Arab tapi tidak sesuai dengan kaedah-kaedah ilmu nahwu sharafnya, itu tentu akan janggal dan tidak sedap ya untuk didengarkannya. Apalagi ada ayat Quran Pak Andre dalam surah An-Nisa ayat 8 itu menyatakan di akhir ayat itu wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaklah mereka berucap dengan ucapan yang tepat ya, bukan syadida pakai sin besar yang artinya keras, tapi sadida pakai sin kecil yang artinya ucapan yang tepat, ucapan yang benar. Berarti kalau kita mengucapkan sesuatu dalam bahasa Arab yang tidak benar, ya tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Dan ada hadis juga yang menyatakan Rasulullah bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Muttafaq alaih. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berucap yang baik atau diam. Ya, artinya ketika kita berucap itu termasuk dalam ucapan bahasa Arab, misalnya lafaz-lafaz yang bahasa Arab, ya yang baik. Yang baik itu tentunya yang tidak menyalahi kaedah-kaedah tata bahasanya. Nah, oleh karena itu saya kira ini masalah penting ya dijelaskan di tengah-tengah masyarakat kita dengan rujukan-rujukan tentunya yang meyakinkan dari kitab-kitab yang betul-betul dikarang oleh para ulama yang ahli di bidang tata bahasa Arab, juga ahli dalam fikih hukum-hukum Islam. Ya. Oleh karena itu silakan Pak Haji Andre ditanyakan bagaimana pertanyaannya dibacakan. Ya, baik Pak Ki, terima kasih. Pemirsa yang sudah punya buku seri B ya, Umat Bertanya Ulama Menjawab, ini silahkan dibuka di halaman 130. Dan sebagai informasi Pak Andre, alhamdulillah buku Umat Bertanya Ulama Menjawab itu, kalau Pak Andre kan udah bawa yang seri A ya, sudah kita ya biasa kaji. Cuma kenapa ini seri B? Ya karena pas masalah yang ditanyakan oleh umat yang mendesak ingin segera ada jawaban itu adanya di seri B. Jadi akhirnya kita untuk sementara melangkah dulu ke seri B, walaupun di seri A sendiri belum habis. Pertanyaan-pertanyaan Insya Allah nanti kembali lagi Pak Ki. Insya Allah nanti kembali lagi setelah menjawab pertanyaan ini. Baik. Ya, dan alhamdulillah seri B juga sudah menyebar luas dan rata-rata ya memang dari satu bukunya ada 400 halaman dan ini lebih dari 100 permasalahan yang kita bahas ya. Dan insya Allah di seri C yang akan datang juga sudah dipersiapkan lagi 100 masalah agama lagi. Yang lain-lain ya, yang artinya yang berbeda dengan yang sudah kita bahas yang ada. Baik. Silahkan Pak Haji Andre ditanyakan apa yang oleh masyarakat luas dipertanyakan dalam masalahnya. Baik pemirsa, kita hari ini membahas tentang tema Ramadona atau Ramadoni dalam niat puasa di bulan Ramadan. Pertanyaannya, ketika niat puasa di bulan Ramadan, yang benar kita mengucapkannya nawaitu saumakhudin an adai fardhi sahri Ramadona hadisanati lillahi ta'ala, atau nawaitu saumakhudin an adai fardhi sahri Ramadoni hadis sanati lillahi ta'ala. Ramadona atau Ramadoni.
Ya, pertanyaannya ya. Tanya rada panjang. Ya, Ujung-ujungnya singkat aja Romadona atau Romadoni Romadoni. itu yang ditanyakan ya. Ya, silakan Pak Kiai. Baik, Pak Haji Andre dan pemirsa yang dirahmati Allah, yang disayang oleh Allah, kita langsung mungkin jawaban bahwa yang benar ya mengucapkannya adalah nawaitu soma godin an adai fardi syahri ramadhani hadihis sanati lillahi ta'ala. Ya, ini jawabannya. Jadi yang benar adalah ramadhani bukan ramadona. Dan sebenarnya sebelum lafaz Ramadan itu tidak mesti ditambah dengan lafaz syahri, karena Ramadan itu telah mengandung arti bulan. Jadi dalam, mungkin Pak Andre perlu ke pemirsa dijelaskan bahwa syahrun itu adalah artinya bulan. Ya, Ramadan orang sudah paham artinya bulan Ramadan. Jadi artinya tidak mesti nawaitu sama godin an adai fardi syahri Ramadan, langsung aja an nawaitu sama godin an adai fardi Ramadan itu sudah cukup ya. Karena Ramadan itu sudah mengandung makna syahri, yakni makna bulan gitu. Tapi kalau seperti kita biasa ada syahri Ramadan itu juga enggak apa-apa, karena dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 pun ada kan firman Allah syahru ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an. Jadi ada kata-kata syahrunya. Jadi itu juga tentu enggak apa-apa. Namun ketika orang misalnya tidak menambah kata-kata syahri, langsung an adai fardhi Ramadan aja, itu juga jangan disalahkan, karena Ramadan itu sudah mengandung makna syahrun tadi, makna bulan tadi. Kita lanjutkan. Jawaban kami ini, yakni yang benar mengucapkannya Ramadhani ya, bukan Ramadhana, berdasarkan fatwa Imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya yang diberi nama Fathul Mu'in. Ada di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 55. Mungkin pemirsa Pak Andre ada yang belum tahu kitab Fathul Mu'in itu yang bagaimana jenisnya ya, jirimnya. Karena kan enggak semua pemirsa ini mondok di pesantren. Ini namanya kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Imam Zainuddin Al-Malibari, seorang ulama besar, murid dari Ibnu Hajar Al-Haytami yang dari Mekah ya. Nah, di dalam kitab Fathul Mu'in itu dijelaskan halaman 55. Kata Imam Zainuddin Al-Malibari, wa akmaluha ayin niyati nawaitu soma godin an adai fardi Ramadhani bil jarri li idofatihi lima ba'dahu hadihis sanati lillahi ta'ala. Artinya apa? Ya, karena ini bahasa Arab. Jadi pemirsa banyak yang mungkin juga belum paham begitu mendalam bahasa Arab, kita terjemahkan. Dan adapun niat puasa Ramadan yang paling sempurna ialah nawaitu soma godin an adai fardi Ramadan ya. Jadi tadi boleh dibuang kata syahrinya, jadi enggak seperti yang biasa kita baca di sini dalam kitab Fathul Mu'in an adai fardi Ramadhani dengan dikasrohkan nun lafadz Ramadannya. Jadi bukan Ramadona, kalau Ramadona kan nunnya fathah. Kalau ini bil jari itu dijarkan dikasrohkan nun, jadi berarti Ramadhani. Karena diidofatkan kepada kalimat sesudahnya, yaitu hadihis sanati lillahi ta'ala. Ini bisa kita baca dalam kitab Fathul Mu'in halaman 55. Tentang kasrohnya nun lafadz Ramadan, Imam Said Bakri Ad-Dimyati ya. Tentu Ad-Dimyati bukan dari Depok nih, akan tapi Ad-Dimyati ini dari Mekah Al-Mukarramah. Dalam kitabnya I'anatul Talibin ya, I'anatul Talibin ini sebagai katalah ulasan komentar terhadap kitab Fathul Mu'in, namanya kitab I'anatul Talibin. Saya sendiri Pak Andre sebagai informasi pemirsa punya 2 kitab komentar dari kitab Fathul Mu'in. Yang pertama I'anatul Talibin yang dikarang oleh Said Bakri Syatu Ad-Dimyati dari Mekah. Kemudian yang kedua namanya kitab Tarshihul Mustafidin ya, yang dikarang oleh Said Alwi Ahmad As-Saghaf. Di dalam kitab I'anatul Talibin ya, I'anatul Talibin
Kalau diterjemahkan i'anah itu artinya menolong, membantu, tolibin kepada para pencari ilmu. Ya, dalam jilid 2 halaman 225 beliau berkata begini, yuqra'u ramadhanu bil kasrati liqaunihi mudhafan ila ma ba'dahu wa huwa ismul isyarati. Dibacanya nun lafaz Ramadan itu dengan kasrah, berarti ni, bukan nu, bukan na. Karena ia diidofatkan kepada kalimat sesudahnya, yaitu isim isyarah, yaitu kata-kata ya hadhis sanati, namanya isim hadhihi, ini isim isyarah. Ya. Maksudnya walaupun lafaz Ramadan itu termasuk isim ghair munsharif, isim yang tidak menerima tanwin yang tanda jarnya dengan fathah, tetapi karena diidofatkan, ya disandarkan, maka tanda jarnya itu harus dengan kasroh, bukan dengan fathah. Ini penjelasan ini bisa dibaca dalam kitab namanya I'anatul Talibin. Ya, ini kitabnya sampai 4 jilid tebalnya Pak Andre. Ini satu jilidnya seperti ini. Ya, ini dijelaskan di dalam kitab I'anah ini bahwa dibacanya lafaz Ramadan itu dengan kasroh nunnya karena diidofatkan kepada isim isyarah, yakni setelah Ramadhani hadihis sanati, kan ada lafaz hadihis sanati. Maka karena diidofatkan kepada isim isyarah tadi, maka tanda jarnya itu bukan dengan fathah lagi, isim ghair munsharif lafaz Ramadan, ya, akan tapi harus ditanda tanda jarnya itu harus dengan kasroh, seperti ya biasa, yakni Ramadhani hadhihi sanati. Untuk lebih lengkapnya barangkali saya lengkapi dengan penjelasan dalam kitab Alfiyah. Ya, kitab Alfiyah itu Pak Haji Andre dan pemirsa adalah kitab ilmu nahwu shorof yang tingkatannya itu sudah tingkatan tinggi. Ya, di dunia pesantren itu. Karena kan ada yang namanya Ajurumiyah, kemudian kita naik kepada namanya kitab Nazamiyah Imriti, habis itu kemudian kita biasanya kaji Mutamimah. Nah, kita Mutamimah kemudian ke namanya Alfiyah. Nah, di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik itu yang kurang lebih ada 1000 bait, ya. Bahkan saya hitung semuanya ada 1002 bait. Dari mulai qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmad wa Rabbillah wa Maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihi mustakmilina syarafa wa astainullah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah. Sampai bait yang terakhirnya saya masih hafal, wa alihil guril kiramil bararah wa shabihil muntahabinal hiyarah. Itu kita hafalkan bait-bait tadi. Nah, di antara bait yang menyatakan bahwa isim ghair munsharif, isim yang tidak menerima tanwin ketika diidofatkan atau dimasuki alif lam, tanda jarnya dengan kasroh, ada bait alfiyahnya itu berbunyi wajuro bil fathati malayan sorif malam yudhof au yakubada arrodif. Jadi artinya wajuro bil fathati, dan jarkanlah dengan fathah malayan sorif, isim ghair munsharif, isim yang tidak menerima tanwin, seperti misalnya dalam Al-Quran. Misalnya isim ghair munsharif yang tanda jarnya dengan fathah seperti wazan mafa'il, misalnya kata-kata masabih. Misalnya kalau Pak Andre atau pemirsa membaca Al-Quran surah Tabarok atau Al-Mulk, kan ada ayat walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha. Walaupun bi ini huruf jar, enggak bimasabihin. Tapi coba lihat teksnya dalam surah Al-Mulk itu walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha. Kenapa enggak bimasabihin, kan mbak huruf jar? Kenapa enggak bimasabihin? Alasannya karena masabih ini adalah isim ghair munsharif, isim yang tidak menerima tanwin. Jadi ini ada pembahasan khusus pemirsa. Isim ghair munsharif itu isim kata benda yang tidak menerima tanwin ketika diberi harokat ini berapa macam. Itu memang ada kajian khusus karena jumlahnya ada 9. Yang 9 ini oleh para ulama dihimpun dalam ucapan ijma' wazin adilan anis bima'rifatin rokib wazid ujmatan palwasbu qad kamula. Jadi ada bait menghimpun yang 9 macam itu, yakni ijma' wazin adilan anis bima'rifatin rokib wazid ujmatan palwasbu qad kamula. Itu isinya dari bait yang saya baca tadi ada 9 lafaz yang disebutnya isim ghair munsharif. Nah, di antara
isim ghair munsharif itu disepakati adalah lafaz Ramadan. Seperti Usman, yakni nama bulan ditambah dengan ujungnya ada alif dan nun, sehingga tanda jarnya dengan fathah. Nah, kecuali tadi dalam bait alfiyah tadi malam yudo, selama tidak diidofatkan au yakubadal atau ada dimasuki ya setelah, kecuali kalau sudah dimasuk alif lam baru tentunya berubah. Ya, ini kalau sebelum diidofatkan tanda jarnya dengan fathah jadi Ramadana, karena kedudukan ini kan nawaitu sama godin an adai fardhi syahri Ramadana. Nah, syahri ini mudhof ya, Ramadana ketika itu jadi mudhofun ilaih. Nah, mudhofun ilaih itu selamanya harus jar, ya harus jar, berdasarkan bait dalam alfiyah juga dikatakan wasan yajrur wan mimin au fi iza lam yasulhi lazaka wal mahudha. Sekali lagi baitnya itu kalau mudhofun ilaih itu selamanya jar, wasan yajrur wan mimin au fi iza lam yasulhi lazaka wal mahudha. Jadi wasania dan kepada yang kedua maksudnya mudhof ilaih ujrur, jarkanlah. Nah, karena Ramadan ini tanda jarnya dengan fathah, ketika misalnya titik sampai Ramadana, maka tanda jarnya dengan fathah. Nawaitu sama godin an adai fardhi syahri Ramadana. Nah, kalau misalnya mengucapkannya sampai Ramadana saja, enggak ada lanjutannya, memang cocok dan pas yakni menggunakan fathah. Karena dia kedudukan sebagai majrur, sebagai mudhofun ilaih dari kata syahri, dan dia tidak diidofatkan. Tapi karena setelah Ramadana ini ada kata-kata hadihi sanati sebagai mudhofun ilaih, berarti kata Ramadan ini sudah diidofatkan kepada lafaz hadihi sanati. Maka isim ghair munsharif yang diidofatkan tadi, maka wajib harus dikasrohkan. Jadi tanda jarnya kembali kepada asal, yakni bukan tanda jar dengan fathah tapi dengan kasroh. Ikut kepada bait alfiyah yang berbunyi farfa bi dhammin wan siban fathan wajur kasron kazikrullahi abdahu yasur. Jadi rafa dengan domah, nasab dengan fathah, kemudian ya wajur kasron. Tadi kan farfa bi dhammin, rafakan dengan domah, wan siban fathan, nasabkan dengan fathah, wajur kasron, jarkan dengan kasrah. Maka oleh karena itu, karena sudah diidopatkan kepada lafaz hadis sanati, maka yang benar bukan Ramadana hadhihi sanati, tapi Ramadhani hadhis sanati. Ya, baik. Itu penjelasannya Pak Andri dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kadang-kadang ada yang bertanya juga ya, bahkan mungkin melalui WA juga, bagaimana pakai kok di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 kok bunyinya Ramadana, yaitu bunyi ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an, pada bulan Ramadan ya diturunkan padanya kitab suci Al-Qur'an atau ayat Al-Qur'an. Permulaan diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran ini di bulan Ramadan. Nah, yang menjadi pertanyaan dan mereka bertanya-tanya, di dalam Al-Quran kok ada bunyinya Syahru Ramadhanal ladzi. Bandar bacanya di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185 Syahru Ramadhana atau Syahru Ramadhani? Ramadhana kan? Yeah. Nah, makanya timbul pertanyaan, bagaimana pakai itu kan di dalam Al-Quran bunyinya nunnya fathah bukan kasroh, enggak syahrul ramadhanil ladzi unzila, tapi syahrul ramadhanal ladzi unzila. Nah, ini perlu dijelaskan kepada pemirsa ya, Pak Andri. Saya kemukakan bahwa alhamdulillah punya ketika jalan-jalan di Mekah itu ketemu dengan sebuah kitab judulnya At-Tibyan fi I'rabil Quran. At-Tibyan fi I'rabil Quran, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, uraian mengenai i'rab Al-Quran. Ini dikarang oleh Syekh Imam Abil Baqa Abdullah Al-Husain Al-Ukbari. Nah, di dalam kitabnya yang diberi nama At-Tibyan fi I'rabil Quran, tepatnya pada halaman 117, ketika menjelaskan tentang Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Quran, beliau katakan antara Ramadhana ya dengan unzila fihil Quran
itu bukanlah merupakan mudhof dan mudhofun ilaih, akan tapi i'rabnya itu, ya, tarkib i'rabnya itu adalah hanya sifat dengan mausuf, ya, atau istilah yang lain na'at dengan man'ut, ya. Jadi bukan mudhof mudhofun ilaih, akan tapi hanya sifat dengan mausufnya. Kan artinya syahrul ramadhana, bulan Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an, yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Jadi biasanya sifat mausuf itu ya ada terjemahnya itu kata-kata yang, seperti misalnya Zaidun al-alimu, Zaid yang alim misalnya, atau misalnya Ahmad al-jahilu, Ahmad yang bodoh. Itu kan ada kata-kata yang, itu biasanya adalah kata sifat, sifat, ya, bukan mudhof ilaih. Jadi sebagai penjelasan kepada pertanyaan tadi, kenapa dalam Al-Quran kok bunyinya syahrul ramadhana bukan syahrul ramadhani? Jawabannya ini beda. Kalau dalam niat puasa, lafaz niat puasa itu istilahnya mudhof dan mudhof ilaih, ramadhani hadhis sanati. Jadi ramadhaninya mudhof, hadhis sanati mudhofun ilaih. Nah, sementara dalam Al-Quran syahrul ramadhana disebutnya adalah mausuf, sementara alladzi unzila fihil Qur'an disebutnya sifat. Jadi oleh karena itu kena beda istilahnya, ya beda yang objek yang jadi KJ-nya. Jadi enggak katakanlah enggak harus sama dengan dalam Al-Qur'an, bunyi Al-Qur'an tadi. Karena kalau di lafaz niat puasa adalah kedudukannya sebagai mudhof dan mudhofun ilaih, ya. Sementara di mana lafaz Ramadan itu harus jar, ya, karena diidofatkan. Nah, sementara dalam syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an disebutnya itu sifat dengan mausuf. Ya, oleh karena itu tetap ramadhananya sebagai mudhofun ilaih dari syahru tetap fathah. Ya, tanda jarnya dengan fathah. Bukan mudhof ilaih yang harus kasrah. Itu penempatannya beda ya Pak? Ya, penempatannya beda gitu. Di sana lafaz puasa istilahnya mudhof dan mudhof ilaih. Kalau di syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an sifat dan mausuf. Ya, jadi lain lagi permasalahannya. Oleh karena itu tidak bisa istilahnya kenapa misalnya di Al-Qur'an kok jadi misalnya ramadhana di sini harus ramadhani misalnya. Karena memang beda. Ya, baik, beda permasalahannya. Baik, bagi kan selama ini udah masyarakat umum itu ya. Udah lama, bahkan puluhan tahun, bukan puluhan tahun ya. Seingat saya udah 60-an tahun itu. Ya, selalu dilapaskan dengan Ramadhana. Itu kalau sudah terlanjur itu hukumnya seperti apa bagi? Apakah dikatakan salah kemudian niatnya nggak sampai atau bagaimana? Perlu jelaskan pada pemirsa Pak. Ya, sebenarnya Pak Andre, kalau masalah niatnya, karena kan niat itu di dalam hati, ya, bil qalbi yang penting itu. Sebenarnya ya tidak masalah, dalam arti tetap sah. Ya, cuma dalam tata bahasa Arabnya itu aja yang nggak pas gitu. Jadi memang harus dibenarkan ya Pak. Ya, jadi harus dibenarkan. Ini kemudian Pak Andre sebagai tambahan mungkin penting ini, sebenarnya bisa saja tetap dibaca Ramadhana, ya, walaupun di belakangnya hadis sanati gitu ya. Apabila ini ada penjelasan yang bagus menurut saya dari kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah di halaman di sini dikemukakan, ya, ini pada halaman 441. Dalam halaman 441 beliau mengatakan bahwa memberi, artinya mengucapkan niat pada, ya, ketika puasa, mau puasa bulan Ramadan ini, yaitu dengan misalnya nawaitu saumal ghadin an adai fardhi syahri ramadhana li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi menggunakan, katakanlah tetap misalnya menggunakan Ramadhana, ya, membaca Ramadhana, enggak diromadhonikan, tapi kata-kata hadhihi sanatinya itu, ya, hadhihi sanatinya lillahi ta'ala itu ditambah dengan kata-kata li. Di istilahnya ada lam huruf jar. Kan lam itu, ya, li ini menjarkan, termasuk huruf jar. Di dalam kitab Ajurumiyah misalnya ada bait yang berbunyi
huruful khafdi wa yamin wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kaf wal lam. Nah, lam ini termasuk huruf jar. Ya. Kalau dalam alfiyah, kalau dalam ajrumiyah kan huruf jar 9 tambah huruf qasam 3 jadi 11. Kalau dalam alfiyah Ibnu Malik sampai 20 huruf jar itu, ya. Baitnya yang saya masih hafal, bab huruf jar itu ada yang berbunyi haka huruf al jari wah yamin ila hatta wala ada syafi'an ala mudmunduru bala muke wa mun wata wal kaku wal ba wala ala wa mata. Nah, di antara yang 20 huruf jar tadi itu ada lam yang menjadi huruf jar. Misalnya dalam Al-Qur'an ada lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kan dibacanya enggak lillahu, enggak lillaha, tapi lillahi. Kenapa? Karena li itu adalah huruf jar. Maka bisa saja lafaz Ramadhana itu nunnya dipathahkan, ya. Katakanlah tidak diidopatkan kepada hadis sanati, tapi kata-kata hadis sanati lillahi ta'ala itu ditambah hadisnya itu dengan li hadis sanati, sehingga hadis sanati itu jarnya itu bukan kena mudhofun ilaih tapi karena dijarkan oleh huruf lam, li hadis sanati. Yang aneh itu kalau misalnya nawaitu samagodin an adai fardhi syahri Ramadhana, nah sementara sampai ke bawahnya hadis sanati, ini yang menjarkannya itu misalnya kalau enggak diidopatkan apa? Nah itu jangan jadi pertanyaan. Harus ada yang menjarkannya hadis sanatinya itu. Nah maka kalau misalnya kekeh ingin saya udah biasa Ramadhana, boleh-boleh saja menurut tata bahasa, tapi hadis sanatinya ditambah dengan li, seperti yang terdapat keterangan dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Mas'ailil Mufidah yang dikarang oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Muhammad Al-Kaf, ya. Ini ada pada halaman 441. Baru nyambung ya. Ya, karena Ramadhana berarti di situ kedudukan sebagai mudhof ilaih yang tanda jarnya dengan fathah, tapi hadis sanati dijarkannya kena ada li hadis sanati. Jangan seperti yang biasa di masyarakat umum Ramadhananya tetap dipatahkan, hadis sanati yang menjarkannya siapa enggak jelas. Nah, itu yang kekeliruannya. Ya, saya kira udah clear masalah di ayat Quran tadi. Itu juga kita sudah bahas. Kalau misalnya ingin Ramadhana, tinggal nambah aja li hadis sanati. Apa susahnya ya? Li hadis sanat. Ya. Iya. Karena perbedaan pendapat ini yang jadi pro kontra bagi. Ini kan bukan masalah kalangan awam aja. Bahkan kalangan yang sudah notabene ulama pun masih ada yang tanda tanya. Jadi ulama satu dengan ulama satu, saya pernah baca sendiri. Bahkan saya sempat mantau juga ya. Ada yang menjelaskan ini. Jadi ada perbedaan pendapat itu. Maka ini insya Allah nih kajian ini sebagai rujukan bagi. Insya Allah karena jadi bisa kita rujukannya betul-betul ya dari kitab-kitab ulama yang ada. Yang panutan kita ditambah lagi dengan tata bahasa Arabnya, bahkan Alfiyah Ibnu Maliknya sampai keluar berapa bait tadi Pak? Sebagai dalil ya. Kalau misalnya hukum itu kan kalau kaitan dengan hukum dalilnya mana Qur'annya, hadisnya, ijma, qiyas. Tapi kalau masalah tata bahasa kan dalilnya ya dari Alfiyah Ibnu Malik atau Ajurumiyah tadi sebagai memang kitab tata bahasa. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat dan tercerahkan. Dan kepada yang masih keliru bacaannya tolong supaya dibenarkan. Apakah misalnya mengganti nak menjadi ni dengan kata-kata misalnya nawaitu somagodin an adai fardhi syahri ramadhani hadihis sanati lillahi ta'ala. Atau yang kedua, nawaitu somagodin an adai fardhi syahri ramadhana li hadihis sanati lillahi ta'ala. Tinggal milih kedua-duanya itu yang tepat. Jangan Ramadhana tapi ke sininya hadis sanati. Jadi kalau memang nggak mau merubah tinggal tambah li. Di hadis sanati. Kalau nggak mau nambah li harus ni. Kalau mau merubah sesuai dengan tata bahasa dari bahasa Arab tadi harus menjadi Ramadhani hadis sanati. Ya baik pemirsa, saya kira sudah jelas ya penjelasan dari murabi kita. Jadi yang menjadikan pro kontra di seluruh Indonesia. Masalah niat puasa ini subhanallah ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Pak Ki. Dan itu buku
Umat Bertanya Ulama Syari B ini udah disusun ya kira-kira tahun 2000 yang lalu. Udah 2021. Iya, artinya udah lama kami menjelaskan ini. Menjelaskannya cuman mungkin nggak nyampe Nggak nyampe, masyarakat kan nggak baca semua, apalagi guru-gurunya sendiri. Bahkan ulama sendiri nggak nyampe ya. Masih bacanya kan masih banyak yang Ramadona hadis sanati. Nah ini mudah-mudahan dengan pencerahan ini mereka menjadi tahu bagaimana yang sebenarnya. Amin. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pemirsa. Kajian kita cukup sampai sini. Insya Allah mulai nanti malam kita insya Allah niat puasanya, lafaznya kita rubah ya insya Allah ya. Baik. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.